Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, Ini saya nggak drama ya. Dramanya udah selesai. Ya. dramanya sudah selesai. Kita tepuk tangan dulu juga. Tepuk tangan untuk mereka ya. Ya, malam ini kita bentuknya santai saja ya. Nanti akan dibawa oleh Ibu Charlotte ya. Bentuknya seperti talk show. Nanti waktu kita ini talk show-nya sampai ke 7.20 menit. Nah, ketika Anda melihat talk show nanti, Anda boleh siapkan pertanyaan jika Anda ingin bertanya. Saat jam 7.20, di situ akan dibuka sesi Q&A. Ya, jadi Anda boleh bertanya secara langsung. Kalau ada yang tahu nomor WA Margaret, ya, boleh juga hubungi dia. WA kalau Anda malu untuk bertanya, ya. Ya, Ibu Charlotte, terima kasih untuk kesempatan ini ya. Dalam drama tadi kita melihat anak hanya mau makan ketika nonton YouTube. Nah ini real banget dengan kehidupan kami semua, Bu. Iya. Problemnya gini, gadget itu memang sangat efektif dan itu terkadang sangat menolong, Bu. Jujur, ya. Contohnya saja ketika tadi aku membawa balita saya, waktu duduk di depan nyanyi, wah dia sudah mau recok, takut mengganggu saudara-saudari seiman waktu memuji. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kasih dia gadget nengok. Diem dia, Bapak Bu. Nah bagaimana pertanyaannya Bu? Bagaimana orang tua bisa menggunakan teknologi tanpa membuat anak itu tergantung pada layar? Ya, oke. Ini masalah sejuta umat ya. Anak-anak baru bisa tenang, baru bisa makan kalau ada narkoba ya. Jadi harus ngelihatnya itu. Ya, jadi ada obat penenang, ya, supaya dia tenang, supaya dia mau makan, supaya dia mau melakukan yang kita minta. Jadi tanpa sadar kita buat anak-anak itu attach dengan benda ini. Jadi kalau benda ini nggak ada, ya sakau lah, ya kan? Bener. Oh, ngamuk, guling-guling, ya, mana itu, Nangis ya. nangis ya. Saudara bisa melihat itu benda itu ditempel ke hatinya. Jadi waktu saudara mau ambil benda itu seperti ada sesuatu yang dicabik dari dia. Tapi masalahnya Bu, itu terkadang efektif itu Bu. Yes, sangat menolong. efektif untuk sementara. Tapi jadi kita melihat ini untuk jangka panjang. Waktu dia sudah nempel, melekat ya. Karena kan memang kita tahu ya, benda ini kan bikin candu. Candu saudara. Jadi candu itu sesuatu yang ketika kita kecanduan, ya, sesuatu yang sebetulnya kita juga mau lepas, tapi udah nggak bisa. Ya, jadi ketika addiction, saudara addiction tuh macam-macam ya. Jadi bukan cuman kecanduan gadget, ya. Saudara tahu ibu-ibu scrolling, cari-cari barang 1 jam, 2 jam, beli-beli Shopee. Iya, toko orange gitu ya. Toko orange ya itu ya. Ya, itu namanya BOL, belanja online. Ya. BO. Nah, ketika belanja online terus tuh. Nggak terasa loh, 1 jam, 2 jam. Dan itu membuat sesuatu yang nagih. Nagih saudara. Karena sesuatu yang kayak emang kita nggak mau lakukan, tapi kita kok kepingin. Iya. Contoh teman saya bilang, saya abisin serial Netflix ya, 100 seri begitu ya. Dia ngomong nggak tahu itu serial mana gitu. Cuma 3 hari. Wow. Saya bilang jadi kapan tidurnya, kapan kerjanya. Jam 2 pagi itu Bu. Itulah sampai jam 4. Oh jam 4. Dia bilang sampai jam 4. Saya bilang kalau nonton sampai jam 4 jelas itu bukan hobi. Itu kecanduan. Karena hobi itu mestinya positif. Kalau kecanduan jadi sesuatu yang saya nggak bisa harus lakukan. Jadi maka sebetulnya awalnya terpikat. Lama-lama melekat dan akhirnya terjerat. Dan saudara itu yang sifatnya candu. Dan benda ini yang lagi dipakai oleh kuasa jahat. Iya. Berarti Benda maksud Ibu ini. kita boleh pakai,
Iya. Karena ada beberapa sikon itu bisa menolong kita. Oh jelas, itu alat. Alat itu dipakai untuk menolong, bukan akhirnya memperalat kita. Jadi pertanyaannya Bu sekarang, bagaimana supaya itu tidak menjadi kecanduan, tidak terikat? Iya, dan itu sesuatu yang sangat menarik sekali saudara. Karena apa? Bergerak, ya beda sekali sama buku. Buku tidak ada bergerak, Benar. ya. Tapi itu kan bisa bergerak, warna-warni, ada suara, ya, dan interaktif. Jadi dia bisa geser yang ini, nanti muncul yang ini gitu kan. Sesuatu yang dia bisa connect, berhubungan ya dengan benda ini. Kan kalau dia sama buku, kan buku sebagai benda mati. Benar. Iya kan? Benda mati yang ya dia kalau enggak balikin ya tetap begitu. Jadi Ibu boleh kasih tips enggak ke Iya. kita semua? Ya, kita satu sisi kita yakin bahwa gadget ini terkadang menolong banget. Tapi di sisi lain kita juga dari penjelasan Ibu kita jadi tahu bahwa itu bahaya, bisa menjadi kecanduan. Iya. Nah, tipsnya supaya anak ini Iya. tidak kecanduan, Bu. Anak itu udah bisa pakai belum? Bisa pakai itu artinya begini, dia tahu kenapa dia butuh itu, lalu bagaimana dia cara memakainya, karena itu kalau enggak jadi pisau, Anda seperti pisau, Anda mau kasih pisau ke anak, ya, Anda mula-mula kasih pisau apa? Hah? Pisau itu dong, pisau apa namanya, pisau yang masih tumpul itu. Mainan, Bu. Ya pisau mainan, pisau plastik. Lama-lama ya bisa potong roti. Betul. Ya, lama-lama ya pisau belati. Ya terakhir golok gitu kan. Masa saudara dia, "Ma, aku mau potong roti." Tuh pakai aja golok. Nggak mungkin kita kasih golok. Karena kita tahu golok itu bahaya. Ya. Jadi waktu kita kasih barang ini, nggak usah kasih sesuatu yang melampaui, memang sulit sekali. Sekarang cari barang misalnya handphone yang cuma bisa nelpon sama bisa kirim pesan. Ya memang harus itu kan, saya mau kontak-kontak anak saya susah. Ya carilah barang seperti itulah. Jadi hati-hati dengan benda ini. Karena benda ini seperti pisau. Ya, jadi kapan Anda kasih pisau? Kalau dia butuh pisau. Kalau dia tahu bagaimana cara pakai pisau. Kalau enggak, pisau itu bisa membunuh dia. Jadi, ya bagaimana Anda memberikan barang ini? Saya yakin sih, enggak ada orang tua enggak sayang sama anak. Amin. Betul, Tapi Bu. waktu sayang yang salah, ya itu bisa jadi masalah. Berarti jadi Ya. orang tua itu mesti bijak ya, Bu ya. Iya. Ya Bu, tadi ada juga adegan di mana barang-barang berantakan. Rumah sudah diberesin berkali-kali, ya awalnya mungkin menolong. Tapi lama-lama bilangin nggak denger. Ya, akhirnya naik marah, amarah, ya mungkin kata-kata yang kejam, kasar seperti itu. Nah Bu, menurut Ibu, bagaimana cara orang tua bisa tetap sabar tapi tegas di tengah rasa lelah seperti itu Bapak, ya Ibu? Jadi usia 0 sampai 12 tahun itu Anda harus menggembalakan hati anak. Ya. Di usia 0 sampai 5 tahun itu seperti ibarat jarum jam pukul 6. Itu namanya usia 0 sampai 5, Sampai 5 fase tahun. disiplin. Di situ membentuk pola. Pola makan, pola main, pola tidur, ya. Semua pola. Jadi kalau usia 0 sampai 5, Anda nggak biasakan dia duduk di high chair, duduk di car seat, kalau di mobil, ya nggak bisa. Kemarin ada orang tua tanya saya, "Bu, ini anak saya kelas 1 SD, makan masih muter-muter." Lari Ya, sana, lari sini. Lari sana, lari sini, saya udah cubit. Ya, waduh gimana Bu, saya udah kewalahan. Saya cuma jawab, "Pak, kalau dia umur 6 diharapkan duduk di meja makan, ya. Selama ini dia nggak dilatih untuk duduk, nggak bisa. Susah ya Bu ya? Udah bukan susah, impossible. Ya gimana? Selama ini dia taunya makan itu adalah lari-lari. Lalu sekarang kenapa harus duduk?
Dicubit pula. Dicubit, dimarahin. Oh, sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi saya bilang bagaimana Bapak merubah dari makan yang lari-larian menjadi makan yang duduk. Dan duduk itu menyenangkan. Dan biasanya dia lakukan itu di mana? Di restoran. Jadi ubahlah meja makan Bapak seperti restoran. Saya bilang mejanya lah, apa mungkin ada taplaknya dibikin sesuatu atau ganti piring-piringnya, piring yang lucu. Suasananya harus dirubah. Karena itu mengubah mindset. Jadi saya bilang ayo main tamu-tamuan atau main restoran. Lalu bapaknya bilang gini, ya masa saya mesti tiap hari begitu? Saya bilang Bapak coba 3 bulan aja. 3 bulan makan di sini, makan di situ, tapi dengan suasana yang menyenangkan. Hanya untuk mau mengubah makan itu menyenangkan loh. Tujuannya itu ya Bu Tujuannya ya? itu, ya jadi nggak boleh ada ocehan, boleh ada marah, apalagi pukul, cubit. Saya bilang coba 3 bulan. Bapak udah ngerusak 5 tahun. Ini tahun ke-6 mau langsung change, mana bisa. Itu mau berubah ke titik nol aja 5 tahun lagi, kira-kira baru impas, baru nol. Ibarat salah jalan masuk tol. Nah kalau salah jalan masuk tol kan nggak bisa langsung itu dong. Nggak bisa langsung U-turn ya? Iya dong, kita keluar dulu, keluar muter lagi, wah masuk lagi, waduh. Kira-kira ngedidik anak kayak gitu. Iya. Karena kita sudah dari 0 sampai 5 tahun membentuk karakter dia. Iya. Tiba-tiba polanya sudah terbentuk ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau mau mengubah pola itu ya perlu 6 sampai 10 tahun. Oh iya, iya itu baru normalnya. Nah, seimbang gitu Iya. loh, fair Saya gitu bilang ya. coba 3 bulan Pak, coba 3 bulan tapi harus konsisten. Konsisten. Jadi sementara dia jalan-jalan kita tetap aja di meja makan. Kita tungguin. Dan bilang selama kamu lari pokoknya kita nggak makan. Ya sampai kamu duduk kita makan sama-sama. Ya, makan Berarti sama-sama. ini juga berlaku untuk anak-anak atau balita yang tergantung dengan gadget. Yes, itu namanya detox. Hmm. Ya, jadi bagaimana proses detox itu? Nah, jadi saudara, kalau udah salah itu ngeberesinnya setengah mati. Jadi kalau sekarang orang tua bilang begini, aduh saya sibuk mendidik anak. Saya harus katakan nanti jauh lebih sibuk, jauh lebih capek ketika masalah terjadi. Jadi ibaratnya gini, mau nangis sekarang atau nangis nanti? Iya. Pilih. Lebih susahnya nanti ya Bu ya? Oh iya dong, pasti. Kebayang itu anak kalau sekarang kelas 1 SD aja nggak bisa duduk di meja makan. SMP, oh makannya di kamar Pak. Kamar di kamar, di ranjang. Lebih enjoy dia ya? Udah gitu ya, itu piringnya dia masukin ke kolong. Oh, habis itu seminggu kita bilang bau apa nih kamar, bau apa? Oh di situ ada tulang ayam, ada tulang ikan. Oh udah lebih susah lagi. Jadi kenapa saudara mendidik itu harus dari awal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa depannya pun dia tidak akan menyimpang. Ya, amin Bu. Karena memang pola itu yang dibangun. Jadi kalau usia 0 sampai 5 itu jarum jam pukul 6. Vertikal. Jadi sama anak 0 sampai 5 nggak boleh tanya mau minum susu enggak. Enggak. Oh Terserah. vertikal di sini maksudnya itu ya Bu ya? Maksudnya? Vertikal otoritas. Oh oke. Anda kan punya otoritas. Jadi jangan mau sekolah enggak? Enggak, terserah. Silahkan kalau nggak mau sekolah. Nggak bisa gitu. Yang salah pertanyaannya. Ya, mau sekolah, kamu berangkat sendiri, diantar sama antar jemput atau papa antar. Pokoknya sekolah. Mau makan di piring ini atau makan di piring itu. Yang penting makan. Iya. Harus makan. Dan harus makan. Jadi gini, mau nasi goreng pakai telur atau nggak pakai telur. Jadi nggak bisa, mau makan nasi goreng nggak? Enggak. Mau nasi kuning. Oh jangan kita lari cepat-cepat sediain nasi kuning. Nggak bisa. Oh adanya menu nasi goreng pakai ketimun dan tanpa ketimun. Jadi berarti kalau ada vertikal berarti ada horizontal Bu? Horizontal yes. Tapi itu menuju. Ya pelan-pelan harus bergeser. Jadi di usia 6 sampai 12 disebut fase training. Nah itu yang tadinya jam 6 jadi 7 lewat 5.
Berarti dia geser sedikit. Yes. Nanti SMP SMA jam 8 lewat 10. Geser lagi. Itu fase coaching. Tadi Itu fase usia training. berapa, Bu? Kalau yang ke Usia 13 sampai 18. kalau usia tadi 0 sampai 5 itu Lalu 6. ya, Jadi kalau yang 7 itu Iya. 6 sampai 12. 12. Itu SD ya, usia SD, fase training. Masa training. Jadi di usia SD latih dia beresin buku, bikin PR, beresin kamar, ya, mengajari cuci tanggung jawab. piring, ya hal-hal yang sederhana yang dia bisa lakukan. Di sini ada nggak yang SD bisa bangun sendiri? Kok ketawa? Mandi sendiri. Oh ada Bu, ada. Pak, angkat tangan. Soalnya kalau saya nanyanya, siapa di sini yang SD masih dibangunin? Saya khawatir banyak Semua. yang angkat tangan. Iya. Iya, jadi Nah. kalau yang 8 tadi, angka 8, 8 lewat 10, berarti 13 sampai 18. yes, itu fase coaching. Apa bedanya coaching dengan training? Coaching itu kita udah di luar lapangan. Iya, jadi kayak kita ngajar basket gitu. Kalau fase training tuh kita ngedribble di sebelah dia. Yep. Tapi kalau coaching itu seperti sudah di luar lapangan lalu kita hanya teriak aja, ayo. Berarti bukan lepas ya? Bukan. Tetap diperhatikan. Iya. Tapi fase pendampingan. Pendampingan. Maka di usia 13 ke atas itu memenangkan hati anak. Kalau tadi kan 0 sampai 12 saya bilang menggembalakan hati anak. Shepherding your child heart. Tapi begitu dia udah remaja, menuju dewasa, menangkan hatinya. Bukan menyenangkan hatinya ya, memenangkan. Jadi kalau memenangkan hati anak-anak remaja kita, berarti kita dapetin tuh sayangnya dia, hormatnya dia. Sentuh hatinya ya Bu ya? Yes, betul. Iya. Bukan hanya sentuh otaknya aja ya? Iya. Nah, itulah perubahan yang harus Anda lakukan. Di dalam buku saya Learning to Stop, Bapak Ibu. Jadi 0 sampai 12, ayo dong stop diglendotin. Jadi anak harus mandiri, memang harus mandiri. Ya, jadi jangan kasihan dia cuci piring, nggak usah kasihan. Ya, justru itu bikin dia bangga. Wah, saya bisa. Tentu hasilnya masih kotor, masih ada minyaknya. Enggak apa-apa. Maklumin ya Bu? Itu proses. Nanti kalau dia udah pergi sekolah, kita cuci lagi tuh piring. Iya dong. Ya. Daripada gini, kamu tuh cuci nggak bersih. Lah ya memang proses untuk menuju bersih. Iya kan? Karena tujuan kita bukan meminta dia cuci piring. Yes. Tapi proses itu ya Bu ya? Proses itu dan waktu dia mengatakan, yes saya bisa cuci piring. Itu membuat dia percaya diri. Iya. Kalau enggak kan sekarang gini, mama nggak percaya kamu bisa. Ya kapan dia punya percaya diri, uang dia aja nggak dipercaya. Bener. Ya. Nah jadi waktu anak-anak usia 13 sampai 18, ya sebelum dia masuk dewasa, stop kepo. Ya, kepo. Kepo di sini apa maksudnya Bu? Nah, kepo di sini, kamu tuh temennya siapa sih? Mama lihat, jangan berteman sama dia ya. Awas ya, kalau pergi sama dia lagi ya. Kamu kemana? Mau nonton? Mana boleh. Nonton sama mama aja. Ya. Wah saudara, itu proses-proses melepas anak remaja saya tahu nggak gampang. Dan semakin anak dikuntitin, Makin menjadi ya. wah iya, dia akan makin, wah gimana caranya bohongin orang tua. Ya kan, banyak triknya. Karena ketika kejujuran tidak dihargai ya Bu. Dan dia ditolak kan dia sekarang mau pergi ke mall. Kalau pergi ke mall kan nggak dikasih. Tapi Bener. kalau bilangnya belajar bersama, les dikasih. gitu ya. Belajar bersama. Belajar bersama dengan teman. Iya, diskusi. Nah, ya. Berhasil tuh. Ya? Berhasil. Jadi itu, ini jangan pulang jadi pada curiga aman. Ya. Tapi Bu, tadi Ibu ada ungkit bahwa temanmu siapa, jangan berteman dengan dia. Misalnya Bu, kita sebagai orang tua, ya kita kan takut anak itu salah bergaul. Nah bagaimana kita tahu bahwa kawan itu, si dia, itu memang jahat Bu? Sekarang begini ya, Anda tentu saja ketika anak bergaul, mau di tempat les, mau di sekolah, sebetulnya Anda tahu ceritanya temennya ngapain-ngapain dari mana? Dari anak kan?
Ya mungkin dari Nah, tetangga atau gimana. iya, makanya kita sama anak itu kenapa harus punya waktu yang one on one. Hmm, Jadi kalau bisa punya waktu malam hari, ceritalah. Hari ini ngapain? Privilege sekali buat ibu-ibu yang bisa jemput pulang sekolah. hmm, Itu pulang sekolah ya, begitu dia naik mobil, langsung oh cerita. Tapi kalau malam Anda pulang kantor, tadi sekolah ngapain? Ngapain ya? Enggak ada apa-apa. Karena kayak ceritanya udah basi, ya. hmm. Nah dia tuh kapan cerita itu masih excited? Waktu dia pulang sekolah. Langsung gitu ya Bu? Makanya sebetulnya itu yang supir antar jemput, dia akan menyimpan banyak kisah. Hmm, Karena begitu anak-anak masuk ke mobil antar jemput, waduh cerita tadi ibu guru begini, cerita teman begini, cerita wah saudara itu kumpulan bisa dibukukan tuh. hmm. Ya, Tapi masalahnya Bu, gini, zaman sekarang kan suami kerja, istri kerja. Yang jemput pulang ya mungkin guru les misalnya. Jadi dia titip guru lesnya, ya, bimbingan belajar di sana. Nanti jam 5 baru dijemput. Nah itu gimana Bu solusinya Bu? gini ya, hidup itu kan pilihan. Betul enggak? Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih kita cari uang supaya bisa les ini, les itu, sekolah yang seperti ini, tapi kita kehilangan anak? Atau kita mau pilih yang mana? Dan saya harus katakan, kalau Anda hilang sekarang ini, jangan harap nanti dia balik. Masa kecilnya aja udah gak nempel sama kita, Apalagi besar ya Bu ya? apalagi besar. Apalagi besar. Ada satu orang tua dipanggil, Bu, ini anak ibu terpilih nih buat nari. Nanti ada jadwal-jadwalnya. Jadi dia lesnya kapan? Oh, saya nggak tahu dia lesnya kapan. Tanya sama susnya. Karena susnya lebih tahu jadwal si anak. Lalu ketika besoknya guru menghubungi susternya, Sus, itu lesnya kapan aja soalnya dia mesti pulang sekolah latihan nari hari ini. Oh, ibu kalau nanya jadwal sama saya, mamahnya nggak tahu, ya, sama saya. Ketika saya diceritain seperti itu, saya bilang harus kasih tahu mamahnya. Satu hari itu susternya meninggal, dia nangis ngegerung-gerung. Mamahnya meninggal, bye, dah, nanti ketemu di surga. Enggak ada attachment, enggak ada. Lalu orang tuanya jawab apa? Orang tuanya bilang, nanti kalau anak saya gede, anak saya juga tahu yang mana mama, yang mana suster. Betul, dia tahu yang mana mama, yang mana suster. Tapi siapa yang membuat dia sedih kehilangan suster atau kehilangan mama? Akan beda. Jadi kenapa hubungan itu, relasi itu harus dibangun sejak awal. Jadi nggak bisa kita semacam apa, kalau mau di sesuatu yang kita mau uber gitu ya, kayak dikarbit gitu, nggak bisa. Pak kayaknya butuh minum ya Pak ya. Ini, tolong ya, jangan malah di sini batuk-batuk sini yang pada minum saya lihat ya. Agak kurang ini ya, iya bisa. Jadi Bu, kalau misalnya, coba Ibu perhatikan jemaat yang hadir di sini. Ada yang bahkan sudah rambutnya sudah uban Bu. Artinya bahwa mungkin anaknya sudah besar. Nah baru malam ini dia ikut seminar Ibu Charlotte. Artinya dia sudah too late gitu. Iya. Ya, maksudnya masa-masa itu sudah lewat. Angka 6 lewat, angka 7 lewat, angka 8 lewat. Ya gitu gimana Bu? Iya. Kalau sudah lewat, Anda nggak bisa balikin ke 6. Nggak bisa. Berantem sama anak. Jadi memang kalau sekarang katakan anak itu sudah kuliah. Berarti kan ada di fase yang jam 9 lewat 15 kan. Ya, berarti ini kan fase apa? Horizontal. Dan ini yang kita sebut friendship. Jadi kita Jadi sudah sahabat. kita udah jadi sahabatnya anak, anak jadi sahabatnya kita. Ya. Nah, fase itu nggak bisa sekarang jadiin pukul 6. Iya kan? Kamu nggak boleh ya pacaran sama dia. Iya, Awas nggak ya bisa. kalau Pak Mama tahu kamu sama dia ya,
Mama kutuk kamu jadi kodok. Ya. Dan nggak bisa, anak kita kabur, ya kan? Makin menjauh ya Bu ya? Makin menjauh, dia pergi dengan temannya. Iya. Iya, tapi Bu, jadi gimana cara orang tua, bagaimanapun dia kan ada namanya sahabat. Beda dong, sahabat dengan orang tua statusnya. Kita memang pengen menjadi sahabatnya anak, tapi status orang tua ini melekat Bu. Oleh karena itu secara status Anda tidak pernah berubah. Anda tetap orang tuanya, tapi secara fungsi. Perannya gitu ya Bu ya? Yes, harus berubah. Sekarang saya punya anak umur 30, 33, 35. Anak saya udah gak bisa lagi. Satu waktu lah dia kan suka nonton bola. Anak saya 3 laki-laki semua nonton bola. Saya turun ke bawah itu jam 2 pagi nonton bola. Kan. Piala Dunia? Iya Piala Dunia. Saya bilang ingat besok kerja. Dia nengok saya, mami ngomong persis kayak aku SMP. Cuman bedanya besok sekolah. Ngerti ya? Topiknya beda? Sama saya nyuruhnya kan. Iya, caranya maksudnya, sama? Caranya sama kan. Kalau biasa kan besok sekolah Iya. tidur gitu kan. Sekarang kerja. Sekarang kan besok kerja. Dia bukan nggak tahu besok dia kerja, betul nggak? Udah memang konsekuensi itu harus dia yang alami, gitu. Iya, iya. Konsekuensi itu. Benar, benar. Dia juga belajar. Dia juga belajar. Besok dia ngantuk di kantor atau besok dia kesiangan, biarin. Benar. Biarin. Terkadang harus membiarkan anak itu tabrak dinding ya Bu ya? Oh iya, terutama punya anak-anak yang flekmatik. Karena kalau yang flekmatik nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa ya Bu ya? Semua nggak apa-apa. Oh kalau itu mah sengaja aja jedukin. Ya, ya intinya. Tapi ada batas Bu, maksudnya saya dengan sahabat saya, karena memang kami sahabat. Tapi orang tua yang mengganti perannya sebagai sahabat, ada batas nggak Bu? Saudara, begitu anak-anak kita sudah dewasa, dewasa, apalagi menikah, dia sudah mandiri, membangun unit yang baru. Memang mau nggak mau, dia udah keluar dari sarang. Maka sebetulnya saya sering katakan, welcome empty nester. Mereka yang sudah, sarangnya kosong. Ya, kan anak-anak udah pergi. Ya, dan kita tinggal berdua nih suami istri. Dan saudara hati-hati, biasanya pas suami istri udah tinggal berdua, jadi berantem. Karena dulu ngurusin anak. Sekarang kan gak ada yang diurusin. Kenapa saudara? Karena waktu ada anak-anak, anak-anak itu yang jadi pusat. Ini yang namanya child-centered parenting. Jadi di antara istri, suami, tengah-tengah ada anak. Jadi anak 1, anak 2, anak 3. Anak-anak ini berangkat, pergi, ninggalin rumah, menikah gitu kan. Sekarang kosong. Lalu kita tengok-tengokan. Berantem ya? Siapa lu? Siapa lu? Kita jadi lupa nggak kenal. Harusnya anak-anak itu ada di mana? Bukan di tengah, tapi di samping. Iya. Mau punya anak 10 juga 5 kiri, 5 kanan. Satu-satu pergi, tetap berdua. Bulan madu lagi ya Bu? Iya. Jadi sekarang ada yang kita kenal namanya grey divorce. Jadi perceraian di usia 50 tahun ke atas. Iya. Iya. Ada yang cerai umur 70. Yes, betul. Padahal itu mah sebetulnya udah deket mau ketemu Tuhan. Ya, mestinya kan dia siap-siap ya. Maunya tobat ya Bu ya? Iya dong, siap-siap mau ketemu Tuhan. Dia cerai, lalu menikah lagi dengan yang umur 69. Oh. Ini pun juga cerai. Cerai juga Bu? Iya, ini kan kakek nenek. Ya pasti bukan untuk punya anak. Iya dong, menikah. Bener. Lalu ketika ditanya untuk apa? Temen ngobrol. Berarti di usia tua itu soal kesepian. Itu akan menjadi isu besar. Yeah. Temen ngobrol. Menikah belum tentu menjamin menghapus kesepian itu ya Bu? Iya, karena apa? Sebetulnya kita tuh menikah justru untuk jadiin pasangan kita temen ngobrol. Sebetulnya kenapa kita ganti topik? Kan topiknya. Ya Bu, coba kasih tips Bu. Gimana Ya. kita dengan anak ya.
membangun friendship itu, Bu? Tipsnya gimana, Bu? Menjadi Anda sahabat. nggak bisa tiba-tiba membangun friendship. Hmm. Tiba-tiba nggak bisa. Karena kan dari pukul 6 tahu-tahu mau langsung, langsung ke Angka horizontal. 9, Nggak bisa. Nggak bisa karena harus bergeser pelan-pelan. Nah jadi bangun itu dengan apa? One on one. Sejak kecil Pak. Hmm. Jadi ini kan Bapak punya yang umur berapa? 10 ya? Ya, hampir 10. Hampir 10. Bapak mesti one on one. Tiap minggu sama dia. Berdua aja Pak. Jangan Iya. ajak ibu. Kalau aku tiap Ya. hari, Bu. Tiap hari oke. Hmm. Tapi one on one berarti komunikasinya juga one on one. Benar. Lalu ketika ada, ya sebetulnya sih harus diagendakan ya. Jadi bukan seperti antar ke sekolah, jemput sekolah, antar les. Bukan. Itu supir bisa, Bu ya? Iya. Justru agenda dating with that. Dan ini harus dilakukan oleh ayah-ayah. Ya. Jadi memang ibu-ibu Justru tuh, para ayah ya, Bu ya? yes, karena ibu-ibu nurturing. Ayah-ayah nurturing. Oke. Ya, karena ayah-ayah tuh nggak akan ngomongin soal jerawat. Kalau ibu-ibu, aduh muka kamu jerawatan. Mama udah beliin salep, kenapa nggak dipakai? Kamu sih. Rambutnya kok turun-turun Iya, gitu ya? cuci muka. Nah, itu mama-mama. Papa-papa nggak akan. Papa-papa akan ngomong, kamu mau kuliah di mana nanti? Ya, kamu mau jadi apa nanti? Ya. Benar. Papa-papa itu lebih seru sebetulnya. Saya menemukan sekarang ini ada bapak rumah tangga. Jadi setelah COVID kemarin, ada ibu-ibu yang profesinya jadi dapat kesempatan untuk punya profesi, sehingga si ayah ini yang mungkin di layoff dan sebagainya. Jadi si ayah yang di rumah, antar jemput anak, masak gitu ya, ajak. Wah itu beda loh. Anaknya lebih berani, percaya diri, jadi memang saya lihat ya, iya kalau ayah-ayah dikasih kesempatan itu, wah Luar biasa ya, Bu ya? mengasihkan. Tapi ini harus ayah yang menurut saya nggak boleh jadi ayah yang post power syndrome. Karena kalau enggak mah mana bisa dia menikmati, bisa jalan sore sama anak-anak. Ya. Nah jadi dia melakukan tugas-tugas itu. Dan itu luar biasa. Boleh Ibu jelaskan sindrom tadi itu maksudnya apa? Oh, ketika ayah-ayah, mestinya kan dia pikir, dia yang kerja, dia yang cari duit, dia yang bisa ngatur duit. Sekarang istrinya kan. Nah, dia harus ingat ini kepalanya itu nggak pernah pindah ke istri. Kepala itu tetap dia. Iya. Tapi bagaimana istri itu waktu kerja, cari uang, istri itu penolong. Artinya bonus itu, Bu ya? Iya, artinya dia tetap lagi menolong, bukan dia yang ganti Menggantikan fungsi. perannya gitu Peran ya? sebagai kepala, tidak. Benar, Jadi benar. dia nggak bisa dia yang cari uang kemudian dia mau beli tas. Tas apa yang mahal tuh? Hermes. Aimé bacanya, susah tuh bacanya. Lalu si istri bilang, ini duit gua mau beli. Nggak bisa. Semua uang yang dia peroleh itu duit kita. Iya. Bukan Nah, duitmu, duitku, bukan duitmu gitu ya? Ini duit kita. Duitmu, duitku. Duitku, duitku. Duitmu, duitku. Iya. Makanya suami itu kan singkatan semua Uang uang milik adalah milik Istri. Iya. Wah. Itu yang jawab istri-istri Amin, semua. ibu-ibu? Amin. Bapak-bapak amin? Enggak. Iya. Jadi maka konsep kekitaan itu, kenapa itu jadi kita? Uang-uang kita, anak-anak kita, mama-mama kita, rumah-rumah kita. Begitu kita, itulah konsep kesatuan. Jadi memang satu tim, satu hati, satu langkah, ya harus jadi satu. Nah kalau sudah jadi satu, sebetulnya anak-anak akan mengikuti. Dan dia juga akan melihat ini payung yang aman. Ya. Iya Bu, sampai di sini ya one on one memang penting. Iya. Nah, one Tapi on sering one, kali Bu. Oh coba. one on one itu Pak, itu ditulis. Oh. Jadi ada bukunya, ada diary-nya. Tanggal berapa makan bakmi, tiongsim gitu kan. Enak. Lalu anaknya boleh gambar. Nanti Bapak tanda tangan di situ atau tulis sesuatu, anak tulis. Ya tiap minggu Pak, paling 1 tahun 50 minggu mungkin. Bener. Ya, cuman 50 halaman. Dan itu teman saya lakukan. Waktu anaknya menikah, buku itu sama dia dikompilasi, dia kasih ke anaknya waktu nikah.
Sebetulnya yang dia kasih adalah legasinya. Ya. Jadi memori anak itu pergi, iya ya waktu itu pergi nih sini, aku nangis tuh ini, kan aku kesel misalnya. Bisa flashback ya Bu? Atau ya, atau si anak. Jadi dia bisa ngomong curhat, dia bisa ngomong hal yang sangat pribadi, faith talk, bicara tentang iman, bicara tentang dosanya. Kapan? Kalau itu nggak dibangun relasi itu. Iya. Jangan bilang kita dekat sama anak. Saya tahu anak saya apa aja, saya tahu. Nah kalau mau ukuran dekat atau enggaknya, anak itu bicara enggak tentang kegagalannya. Anak itu bicara enggak tentang pergumulannya. Bicara enggak tentang dosanya. Iya, jadi bukan. Dia berani enggak vulnerable di depan orang tuanya. Iya, ini menarik Bu. Jadi berarti mengenal anak atau pengenalan itu bukan diukur dari dia suka makan apa. Oh iya. Itu masih terlalu dangkal ya Bu ya? Iya. Ya, berarti sampai ke dia curhat enggak, mengakui kesalahannya Iya, tidak. betul. Iya. Nah ini Bu, terkadang gini, tadi Ibu sudah menyinggung juga mama-mama khususnya ya, mempermasalahkan jerawat lah, rambut lah, atau apalah. Nah terkadang gini Bu, one on one memang penting. Tapi kita mau ngobrol baik-baik sama anak. Tapi entah kenapa, percakapan justru berakhir dengan pertengkaran Bu. Iya. Nah Betul. itu gimana Bu? Saudara, kita itu kan semua punya luka ya. Jadi saya sering kali mengatakan luka ini seperti bisul Pak. Jadi Bapak tuh punya bisul. Jadi kalau itu kesentuh, kebayang gak sih jerawat? Jerawat yang udah mateng. Bu, Ibu tolong jangan direkam Bu. Iya, saya takut dipotong-potong, dikirim nanti saya ditangkap. Ya, udah nikmatin aja ya. Jerawat, kesenggol, rasanya apa? Wah, meradang, betul? Iya, Iya, karena ada luka. karena ada luka, karena ada bisul, ada borok. Benar. Kenapa pertengkaran itu? Kenapa pembicaraan itu jadi berujung kepada pertengkaran? Karena ada luka. Belum dipulihkan gitu ya Bu? Maka luka itu sebetulnya itu yang harus kita beresin. Karena kalau itu nggak diberesin, hurting people, hurt people. How Bu? Itu hanya anugerah Tuhan. Hanya anugerah. Saya mau cerita bagaimana saya itu punya luka Bapak Ibu. Saya punya kakak 3 di atas saya, umur 7, 6, 5, lalu saya 2 tahun. Lalu adik saya lahir. Nah entah gimana, saya itu sering ngomong sama mama saya, "Ma sayang enggak? Ma sayang enggak?" Ya mama saya sih bilang sayang, sayang, sayang. Tapi kan anak merengek terus menerus. Tante saya datang, dia bilang gue punya anak kayak gitu gue cabein. Mama saya nurut, buka kulkas, ambil cabe. Wah. Oh. Jadi saya tumbuh besar dengan dicabein. Jadi bisa kebayang dong, saya orang yang pemarah. Saya marah dan saya mendidik anak dengan marah. Dengan cara yang sama. Cara ya, saya enggak iniin anak, tapi marahnya itu. Dan sebetulnya itu sangat menyakitkan saya. Karena anak-anak itu nggak dekat sama saya. Dan nanti anak itu juga mengajari anak mereka dengan marah. Iya. Jadi mama saya itu dibesarkan oleh ibu angkat. Jadi mama saya itu dia kembar. Oke. Jadi waktu dia kembar, itu kembarannya waktu umur 1 tahun lebih meninggal memang. Tapi mama saya bilang, mama yang dikasih ke itu semacam adiknya engkong lah gitu. Karena mama tuh jelek, mama hitam kulitnya. Dan dibesarkan oleh ibu yang tidak punya anak. Lalu si ibu ini, si ibu angkat ini, jadi dia punya semacam mitos-mitos. Kalau mama saya pecahin piring, Wah sial. ya artinya itu pecahannya mesti taruh goresin. Ke tangan. Yes, supaya nggak pecahin lagi. Kalau mama saya jatuh di sini luka, maka lukanya itu harus kasih anjing jilat. Supaya antiseptik gitu.
Maksudnya supaya nggak infeksi. Oh, bukan agar tidak jatuh lagi ya, Bu ya? Ya, ini di dalam kuno punya cara didik. Ya, dicubit itu di paha muda, kata mama saya sakit sekali. Jadi saya bisa mengerti ketika dia membesarkan kami juga dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, Anda lihat orang tua yang abusive ya karena dulu dia di-abuse. Dan bagaimana saya membesarkan anak? Sekarang anak saya udah besar-besar, laki-laki. Ya, saya ingat banget satu hari mungkin berapa tahun yang lalu ya. Saya operasi kaki, saya pulang, waktu itu hari Senin siang, anak-anak saya ngumpul lunch bareng di rumah. Anak-anak saya sudah menikah semua, jadi datang sama istri-istrinya. Iya. Lalu yang satu bilang, Mam aku perlu konseling. Oh iya konseling, udah aku udah konseling. Karena aku aneh, aku gak bisa dengar. Misalnya pengkhotbah perempuan, khotbah suaranya tinggi, lengking, oh aku gak bisa dengar. Istriku ngomong tinggi, aku gak bisa. Oke. Itu seperti kayak dibentak dia bilang. Yang aneh Mam, itu kalau ada mbak-mbak yang ada di kotak parkiran, minta duit parkir. Misalnya dia bilang, nggak bisa cash, flash. Kan maksudnya dia teriakan supaya kedengeran Iya, kan. iya. Anak saya bilang, itu kayak aku dibentak. Dan aku akan bentak balik. Coba lihat. Iya. Lalu dia bilang, aku di konseling setelah 2 jam aku baru bisa nangis. Aku baru bisa ingat dia bilang. Tadinya nggak ingat berarti dia repress. Peristiwa dia kelas 4 SD. Dia bilang mami pasti nggak tahu bagaimana dia mengalami itu. Jadi anak saya itu sekolah sepak bola Bapak Ibu. Dia tiap sore itu depan rumah kami ada lapangan. Ya seperti biasa dia bilang kalau Mam aku mau SSB sekolah sepak bola. Saya akan gini, udah bikin PR, besok ada ulangan enggak? Udah beresin buku, udah ini, pokoknya term and condition, ya. Ya dia bilang, udah. Ya udah dia pergi. Dia nggak sengaja pintu kebanting. Pintu. Jadi pintu kawat nyamuk. Oke. Dan saya katanya keluar, dia cerita nih ya, mami keluar dan tinggal bilang, balik. Nggak usah sepak bola. Minta dia pulang, balik lagi? Iya, balik. Oh. Balik. Pasti anak saya akan berupaya, wong satu-satunya yang dia suka itu sepak bola. Dia nggak suka belajar. Tiap tahun yang mami doain dong supaya ada mujizat. Mujizat apa? Supaya aku naik kelas. Kamu nggak naik kelas juga mujizat. Yang lain naik, cuman kamu nggak naik, ya kan? Wah, mulut saya tajam sekali. Lalu dia cerita, dia bilang bagaimana? Dia bilang, ya pokoknya mami tetap aja balik, nggak usah main sepak bola. Dia bilang dia masuk kamar mandi, dia nyalain keran, dia nangis terseduh-seduh dan luka dia itu ya? jedukin kepala ke tembok. Dia hanya menyesalkan kenapa tadi kebanting. Kenapa Padahal tadi tidak kebanting? sengaja ya Bu? Ya, dan dia menyesalkan jadi sekarang dia nggak sepak bola. Lalu besok apa yang dia hadapi? Mungkin temannya bilang, alah lu ketiduran kita kalah karena kamu nggak datang. Dan buat saya I don't care. Saya nggak peduli apa yang terjadi padamu. Karena saya peduli dengan luka saya. Iya. Jadi kenapa saya terluka dengan bantingan pintu? Kenapa Anda mesti marah ketika anak memecahkan sesuatu? Kenapa ketika anak tumpahin susu atau misalnya apa? Lalu Anda bisa ngamuk begitu. Aneh. Nah, jadi sekarang kita sadar. Berarti kita punya luka itu. Maka bisa responnya menjadi sesuatu yang melampaui. Melampaui. Saya kalau lempeng, kalau saya normal, sehat, ya saya pasti akan keluar. Kenapa tadi kamu banting pintu? Enggak mam, kebanting. Oke, kalau begitu sekarang kamu tutup lagi. Suruh dia buka, tutup lagi yang baik-baik. Gitu Beres kan? ya? Beres, pergilah. Sebenarnya tidak perlu kita Tidak emosi perlu, gitu, tidak amarah perlu, gitu ya? Tidak perlu karena bukan tujuan dia juga saat itu untuk kurang ajar. Dan kenapa dia mesti kurang ajar? Karena saya ngelihatnya, oh
lu nih ditanya-tanya begini, lu jadi marah, lu banting pintu depan gua. Ya, jadi ini sebetulnya Ini asumsi ya. asumsi. Berarti Hmm, percakapan berakhir dengan pertengkaran itu biasanya ada luka. iya, Jadi ketika Betul. kita ngobrol sama anak, ketika nanti kita jadi terpancing emosi, mungkin kita sebagai orang tua itu apa yang perlu kita lakukan, Bu? beresin luka. Hmm, Jadi memang harus bertobat dan berobat. bertobat dan berobat ya, Bu. Iya, berobat tuh maksudnya counseling. Harus. Kalau enggak kita punya luka itu yang kita bawa seumur hidup. Hmm, Karena kita memasuki pernikahan, kita juga bawa baggage kita. iya, Bawa luka-luka kita. benar. Nah jadi luka-luka itu sekalipun enggak sembuh secara 100%, tapi menuju. Iya, jadi nanti kita bisa coping, bisa dealing sama luka-luka kita. Iya, Iya. setidaknya kita mau belajar dan mencoba ngomong, saya mau sembuh gitu ya, Iya, Bu ya. iya, iya. Dan Tuhan akan menolong. Iya, Tuhan terima kasih Bu, menolong. terima kasih. Iya. Nah Bu, sebelum kita menutup talk show ini, apa pesan Ibu untuk orang tua yang ada di tempat ini Bu? Bapak Ibu, anak Anda bukan milik Anda, milik Tuhan. Ya, yang dititipkan, dipercayakan. Jadi kalau dia percayakan, artinya dia akan kasih kita kekuatan. Kalau dia kasih kita kekuatan, dia kasih kita kemampuan. Ya, jadi jangan kita bilang Tuhan udah gak sanggup. Nah kalau udah gak sanggup nanti takut Tuhan ambil. Ya, anak kita punya Tuhan. Amin. Tuhan mau ambil kapan aja juga bisa, betul kan? Malam ini boleh nggak? Nggak boleh Bu, Nggak boleh. Gini aja, kayak saudara nitip barang di supermarket. Saudara bilang, Mbak ini barang saya mau ambil. Lalu si Mbak bilang, maaf Bu titipnya lamaan ya. 2 hari lagi ibu kesini ambil. Ya enggak kan? Anda bilang itu barang-barang saya. Saya mau ambil ya hak saya dong. Nah jadi sekarang selama anak itu masih sama kita. Selama anak itu di dekat kita. Boleh enggak saudara hargai keberadaannya. Hargai keberadaannya. Ya. Dan apa adanya bukan ada apanya saudara. Ya. Itu mah ke depan nanti Tuhan yang atur. Amin. Ya, ke depan dia jadi apa juga Tuhan yang atur. Ya. Jadi dia punya Tuhan dan Tuhan akan pakai anak-anak saudara juga. Itu Tuhan punya rencana. Amin, Ya. amin. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Ya, mari Bapak Ibu kita tepuk tangan untuk Oh, Ibu iya. Charlotte ya. Ya, terima kasih. Saya yakin sesi ini sudah memberkati Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kita membuka ruang ya untuk sesi break dulu. Oke, kita break dulu, toilet break mungkin 5 menit. 5 menit ya Bapak Ibu. Nanti kita kembali, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Ya, terima kasih ya, pintunya di sana, Bapak, toiletnya Ibu. di sebelah kiri. Teman-teman semuanya, di belakang itu ada buku yang ditulis oleh Bu Charlotte, gitu ya. Jadi kalau kita beli hari ini, privilege-nya adalah kita bisa dapat tanda tangan langsung, gitu ya. Toilet ada di lantai 5 dan lantai 4 supaya kita bisa cepat. Dan snack-snacknya juga sudah disediakan di belakang. Silakan kita kembali lagi di 735. Langsung ya. Oke, ya Bapak Ibu kita akan lanjut ya ke sesi Q&A. Ini sudah saya terima pertanyaan ya. Nah, saya nggak tahu pertanyaan siapa ya, cuma di forward gitu saja. Nah, pertanyaan pertama Bu. Ibu, anak saya sudah SMP kelas 7. Saya dan suami kurang bisa kerjasama. Jadi sekarang saya merasa anak saya jadi manipulatif kami. Dan menurut saya, suami saya tidak mungkin bisa kerjasama dengan saya. Karena kalau sudah saya bersuara, yang ada adalah ribut. Contohnya, suami saya hanya tahu nonton film, HP. Anak saya ikut main HP daripada belajar. Padahal utama dia sekarang kan belajar. Apa yang harus saya lakukan Bu?
Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau ini istri bertanya, berarti istri yang mau berubah gitu kan. Iya, karena Anda nggak bisa jadi mamah yang baik tanpa jadi istri yang baik. Jadi kenapa parenting itu sangat bergantung kepada relasi suami istri. Jadi relasi suami istri ini nih yang harus diberesin. Karena kalau itu diberesin, maka ke bawahnya beres. Iya. Berarti selama suami istri itu tidak beres, Iya, keluarga- jangan harap. susah. Dan anak pintar sekali, makanya dia manipulatif karena dia tahu kalau ngomong gini mama yang belain, papa nggak kasih gitu kan. Iya, jadi dia bisa baca situasi Karena karena dia- itu sudah berlangsung sekian lama dan mendengar berapa banyak pertengkaran karena anak. Jadi kalau berbeda, jadi gini, suami bendera biru, istri bendera kuning. Yang keluar mestinya bendera apa? Oren. Oh bukan ya? Maksudnya dicampur. Dicampur. Kalau campur jadi hijau. Oh jadi hijau ya? Nah itu kalau bisa satu bendera. Hmm. Tapi kalau masing-masing biru sama kuning, yang keluar harus bendera apa? Kuning kata si ibu tuh. Ya, makanya ada satu kartu Father's Day. Tulisannya gini, di rumah papa adalah bos. Tapi apa yang mama katakan itu dia yang terjadi. Maksudnya tahu dong, ada big boss. Iya, iya, iya. Ya. Jadi saudara prinsipnya kalau suami istri berbeda, selama itu hanya hal-hal yang artinya memang bukan menyangkut dosa. Ya. Harusnya suami sebagai kepala. Jadi ya ikutin aja. Ikutin. Apa contohnya? Mau anak berenang. Ya kan? Mama bilang jangan ini hujan. Ya. Nanti pilek. Papanya bilang nggak apa-apa belum hujan. Ya tapi kan nanti hujan. Ya. Berarti seharusnya istri ikut suami gitu ya? Yes. Ikutin aja. Ikutin aja. Karena Anda modalnya harus percaya bahwa dia juga sayang anak. Iya. Cuman caranya beda mungkin ya Bu? Nanti si anak pulang kan bangkis-bangkis, pilek. Ya kita nggak usah bilang lihat tuh, lihat. Kan? Ya kan? Nah, gitu ya Bu Ya ya? kan? Ya kan? Itu namanya udah gemes tuh ya. Iya. Dia Iya. berasa kok, dia berasa. Hmm. Pasti berasa. Nah jadi ya itu diskusi. Iya. Tinggal kasih tahu aja. Itu sebabnya karena aku lihat dia tuh sebetulnya udah mulai flu. Nah si papa ini kan masalahnya kepingin sekali dapetin cintanya anak. Jadi kenapa papa-papa sering kali lost. Membiarkan. Iya maksudnya mengizinkan. Mengizinkan. Ya. Karena kan mau dapetin cintanya anak. Maka di sini peran ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu memberikan dukungan. Ibu-ibu nggak usah takut, anak itu mah tahu mamahnya tuh sayang. Karena dia pernah 9 bulan di perut mamanya. Iya. Jadi sudah ada bonding. Kalau sama bapaknya nggak ada bonding, mau bonding apa? Ya, nah jadi tolong please anak ulang tahun. Kan siapa yang tahu anak mau kadonya apa? Kan ibunya dong, Yep. mama kan? Wah dia mau beli ini. Nah beliin, bungkus. Tapi kartunya dari papa. Oke, saling mendukung gitu ya Bu? Iya, nanti yang ngasih papa. Iya kan, nanti kan tuh anak gini, kok papa tahu aku mau ini? Wah papa tahu, wah papa dia pelok, ya papanya. Ya ibu jangan, itu mama yang beli. Papa kamu mana tahu, nah, jangan. Ya. Justru untuk bukan untuk menunjukkan dirinya hebat iya, gitu ya? supaya justru dapat kreditnya ke sana. Iya kan? Iya. Dan si mama jangan ketakutan kehilangan kredit. Iya, iya, Pasti iya. ada kok. Saya kalau tanya sama anak-anak, di rumah yang galak siapa? Mama. Yang pelit? Mama. Tapi kalau saya tanya, sayang mana? Mama. Oh, Udah mamanya galak, pelit, masih disayang. itu luar biasa ya Bu ya? Iya.
Ya karena dia tahu mama itu selalu ada gitu di hati mereka. Tapi sekarang ini kan papa, justru papa perlu didukung. Makanya kenapa one on one tuh sama papa. Iya. Kasih aja sama papa. Ya, fasilitasi. Justru bagaimana nih caranya dia bisa pergi. Ini jangan mama bilang, udah kamu mah jangan sama papa, sini. Malah justru jadi iri hati nanti ya Bu ya. Lebih jadi- sayang ke papa gitu ya. Ya artinya maksudnya si papa ini yang kayak nggak mendapat tempat gitu loh di hati anak. Jadi akhirnya kan dia mesti berlomba tuh. Iya. Gimana supaya bikin anak itu sayang sama dia. Dapatkan hatinya. Iya dapetin hatinya. Kan kalau si papa itu udah firm, dia juga pasti, Pak boleh nggak aku berenang? Mama jawab apa? Nggak boleh. Kalau mama jawab nggak boleh, papa setuju. Gitu. Ya jadi udah one team kan, Iya, satu iya. tim. Iya, Iya Bu. Terima Jadi- kasih Bu. iya, Ya berarti harus baikan dulu suami istrinya. iya, Selagi itu bukan hal yang melanggar kebenaran Tuhan, iya, itu ikuti aja. iya. Sebagai penolong ya Bu ya. Iya, karena kadang-kadang istri itu kan memang lebih khawatir, ya lebih, aduh nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana gitu kan, ya. Nah itu Iya. ibu-ibu, ya, makanya anak tuh sebetulnya asik main sama papa. Kalau sama papa kan bisa dicomberan, ya bisa naik pohon, Mandi hujan. mandi hujan gitu ya, itu asik tuh, ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua Bu. Saya sebagai ibu rumah tangga banyak luangkan waktu bersama anak. Saat ini anak saya berumur 9 tahun. Yang saya rasakan semakin dekat sama anak, terasa dikerjain anak. Kadang tidak sopan gitu Bu. Seperti panggil tidak menyahut. Saat ada buat kesalahan juga sulit minta maaf. Kemudian mudah marah juga. Namun di luar rumah sangat sopan sama orang lain. Sama teman saya. Nah pertanyaan Bu. Pertama, sikap anak demikian apakah selama ini pengajaran kami sebagai orang tua ada yang salah? Kedua, bagaimana meluruskan karakternya menjadi lebih baik? Iya sekarang gini loh, berarti bukan dia nggak bisa sopan. Dia sopan sama orang lain, tapi sama mamahnya nggak sopan. Berarti masalahnya di mana? Di mamanya ya. Kenapa Kurang menilai lebih. tidak sopan gitu ya? Intinya begini, ada hal apa? Sehingga dia seperti kayak menganggap mamahnya itu ya bisa dicuekin seenaknya begitu kan. Ya atau nadanya bisa tinggi, tapi dia di luar dia lebih nice misalnya. Nah memang anak-anak ini kan 9 tahun dia kan mau menuju ke remaja, pre-adolescence. Jadi anak-anak 9, 10, 11, nah itu mulai tuh ada perubahan secara hormonal. Tapi perubahan hormonal nggak membuat anak jadi kurang ajar. Jadi nggak ada hubungan dengan perilaku moral. Jadi memang hormonal bikin dia cepat bete, bikin dia sensitif, yes, gitu. Jadi tolong Anda itu mesti ngubah jamnya itu mesti berubah dari jam 6 kan menuju ke 7:05. Ini kan udah mau menuju ke dekat jam 8:10. Kan jarum jamnya itu yang mesti berubah. Jadi sekarang nggak bisa lagi sama anak 9 tahun. Pakai ya sepatu itu ya, pakai baju ini ya. Kamu kalau nggak mau pakai baju ini mama nggak usah pergi misalnya. Atau kamu kalau begini, semua instruksi. Wah dia udah kesel, udah nggak mau. Ya. Jadi akhirnya juga mamanya ngomong, dia nggak nyautin. Apalagi kalau ngomongnya yang sama. Kalau ngomong dia nggak nyautin atau dia nggak dengar, langsung aja di kupingnya bisik. Sepatu. Maksudnya sepatu diberesin. Tapi kan sekarang nadanya udah lain. Sebelumnya sepatu. Kan lain. Sekarang sepatu. Bukan marah gitu ya Bu? Bukan, sepatu. Sepatunya apa? Itu diberesin. Ya karena tujuan kita memang mengingatkan dia Iya. gitu ya. Nah kalau udah mengingatkan sekarang nggak usah lagi. Bagaimana caranya supaya kamu nggak lupa? Taruh sepatu di situ. Ajak dia diskusi. Iya dong. Lah apa? Langsung misalnya dia kalau begitu masuk ada gambar langkah kaki. Oh sekarang kan banyak bikin stiker-stiker. Nah kakinya menuju ke rak sepatu. Udah itu tuh. Nah ya
Jadi hal apapun sekarang suruh dia bagaimana cara dia mengingat itu. Saya pernah lakukan satu seminar workshop sama anak-anak. Ada satu anak dia bikin gambar besar, gambar anduk. Sudahkah saya membawa handuk? Saya bilang, ini kamu mau tempel di mana? Mau tempel di pintu pintu Keluar. kamar mandi. Oh, Karena dia bilang, saya tuh biasanya masuk kamar mandi, nanti udah selesai mandi lupa. oke. Lupa anduk. Jadi dia akan teriak dari dalam, anduk! Gitu. Nah kan nggak bisa anduk datang Iya, sendiri. iya, iya. Ya kan? Nah, jadi sekarang dia bilang, dia kasih itu supaya dia ingat. Sebelum masuk kamar mandi, bawa anduk. Ya, Iya, nanti kalau iya. masih lupa lagi, di balik pintu dia tutup. Anduk coy, gitu ya. Supaya dia tahu. Ah, Iya, iya. apa yang membuat dia bisa ingat tanpa diingatkan. Nah jadi fase training itu orang tua harus kasih ownership itu ke anak. Jadi jangan, aduh nih mama udah ingetin lagi, mama udah ingetin. Ya itu akan seumur hidup. Iya. Waktu anak saya, kan tiap kali mau makan saya bilang, udah cuci tangan belum? Satu waktu dia udah makan. Saya bilang, kamu udah cuci tangan belum? Belum. Kok gak cuci tangan? Ya justru aku lagi tunggu kapan mami ngomong. Aduh, jadilah saya udah tahu, oke, bukannya dia tidak tahu, karena dia kebiasaan. Justru sengaja ya Bu ya. Sengaja. Nah Bu, setelah saya baca pertanyaan ini, saya menemukan dia ada keraguan dengan didikan selama ini Bu. Akhirnya Iya. dia bertanya, emangnya didikan selama ini saya salah ya? Padahal hasilnya itu bagus Bu, anaknya deket sama dia. Nah ini pertanyaannya sama, itu salah atau benar? Iya, Bu? saya nggak tahu kan sejauh mana. Apakah maksudnya anak ini jadi kurang ajar, apakah anak ini jadi cuek, atau anak ini memang sesekali karena orang tuanya jadi menuntut standarnya itu kamu mesti sopan, kamu mesti memperhatikan, kamu mesti apa. Sedangkan anak-anak kadang-kadang sekarang pikirannya ada di mana dan sebagainya. Saya juga tidak tahu persisnya bagaimana, tapi kalau rasanya perlu dibicarakan, perlu tuh di saat non-konflik. Anak laki-laki harus indirect conversation. Jadi indirect tuh sambil kita cuci mobil. Kenapa sih kamu kalau mami ngomong kamu nggak langsung jawab? Gitu. Tapi sambil nyuci mobil. Ya, kalau sama anak perempuan jangan sambil nyuci piring. Ya, sama anak perempuan duduk di pinggir ranjang. Kenapa sih kamu kalau mami panggil kok suka nggak nyaut? Ya nggak dengar lah. Oh gitu ya. Kalau gitu mami ngomongnya di kuping supaya kedengeran. Gimana? Ya habis sih mami kalau ngomong bawel berkali-kali gitu. Nanti akan keluar tuh. Iya, Ya iya. jadi dengan anak perempuan direct conversation, dengan anak laki indirect. Iya. Nah, Berarti jadi sesuatu sama- yang menyakiti hati kita, justru itu menjadi kesempatan kita untuk mendekati anak. Iya, iya. Jadi kita bicara, Iya. talk, ayo percakapkan, ya, bukan diomelin, Iya, iya, iya. ya. Oleh karena itu makanya jangan langsung Anda kecewa ketika dia diajak ngomong dia nggak dengar, misalnya. Mungkin Ya. dia sedang sibuk ya Bu ya? Bisa Sibuk jadi pikirannya. ya. Iya, bisa jadi nggak terdengar gitu ya. Bukan dia tidak bermaksud mengabaikan, Benar, benar. ya. Tapi karena kita punya luka, jadi nggak dijawab tuh kayak kurang ajar. Betul, kayak luka itu tersentuh gitu Iya. ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, pertanyaan ketiga. Bu, bagaimana kalau mertua saya selalu menjadi penolong anak saya? Saya tidak boleh engkong, saya tidak boleh engkong emaknya kasih, namun disuruh diam-diam. Suami tidak peduli dengan sikap orang tuanya. Ini Jadi maksudnya si emak engkong kali ya Pak, suka ngasih ke si cucu ini diem-diem. Ya, lalu kalau udah kasih diem-diem juga bilang sama cucu diem-diem, "Shh, jangan ngomong sama mama." Ya intinya gitu mungkin. Ya nggak kira-kira. Ya saya harus kasih tahu Bapak Ibu, ini khususnya nih buat yang saya udah punya hampir 3 cucu ya, jadi 2,5. Yang satu akan datang coming soon, Wais. Desember. Itu memang kita kalau sudah jadi oma ya, memang kita tuh mau dapetin cintanya cucu.
Karena kalau orang tua, kan otomatis kan anak itu kan memang pasti sayang sama orang tua. Tapi sama emak engkong belum tentu, Iya. belum tentu. Wong enggak serumah atau apa begitu benar. kan. Jadi kita akan berusaha gimana caranya supaya cucu ini sayang kita. Nah kesempatan nggak dikasih sama mamahnya, kita yang kasih. Kasih. Iya kan, nanti kan dia bilang, aduh oma tercantik di dunia gitu ya. Kita pun senang gitu ya. Senang dong. Iya dong. Iya kan, tapi jadi kita ngerusak cucu. Bener. Ya ini oma opa ngerusak cucu. Hmm. Kita nggak boleh menolong hanya cucu, kita harus menolong itu satu keluarga. Jadi kalau Anda bilang menolong cucu, tapi merusak hubungan orang tuanya atau bahkan merusak hubungan suami istri dengan anaknya, maksudnya si cucu, ya berarti itu namanya bukan menolong, Merusak namanya. merusak, merusak. Iya. Jadi memang hati-hati. Oleh karena itu prinsip ini kan Tuhan sudah buat ya, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bukan menelantarkan, bukan mengabaikan, meninggalkan. Iya. Artinya saya memang sudah terpisah, ya, karena saya sudah mandiri. Benar. Membangun unit yang baru. Saya bersatu dengan istri saya, yang mana istri saya ambil dari payung otoritas orang tuanya. Jadi kami di sini suami istri membentuk baru bersatu, membangun otoritas buat anak-anaknya, cucu kita maksudnya. Jadi memang kita tidak boleh intervensi, Iya. nggak boleh. Ini dari sisi mertua, Bu. Mertua. Tapi gimana kalau aku korbannya gitu loh? Iya. Ya pertanyaan ini, dia Jadi- ini korbannya, Bu. Iya, saya harus katakan kamu nggak bisa mendidik ke atas. Ya, nggak bisa mendidik orang tua, apalagi Benar. mertua. Benar. Nggak Perang bisa, itu ya, Bu, ya? Perang, ya. Jadi kita mendidiknya ke bawah, oke? Mendidik ke bawah berarti ke anak kan? Iya. Jadi kita bilang, misalnya anak kita siapa Kevin gitu ya, Kevin, mama udah kasih tahu, kamu nggak boleh makan kerupuk. Oke. Karena kamu lagi batuk. Ya, kalau kamu habis makan kerupuk malam kamu nggak bisa tidur. Oma bilang boleh. Oma bilang boleh, malah dikasih. Jangan bilang mama, iya kan? Apa kita nggak geram? Betul. Nah, ya. Oh, tetap bilang begini. Oh, oma kan nggak tahu. Oma nggak tahu kalau kamu nggak boleh. Jadi kamu yang harus kasih tahu oma. Oma, aku nggak boleh makan kerupuk. Ya, sebab kalau aku makan kerupuk nanti aku gatal. Jadi yang dimarahin tuh anaknya. Jadi bukan yang dimarahin mertua. Itu ngajak berantem ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan mengendalikan gadget apalagi sekolah sekarang banyak yang pakai gadget, Bu? Iya, ini memang apa namanya salah satu hal Tantangan yang iya, challenge yang cukup besar. Jadi minimal ya udah untuk sekolah. Jadi Anda justru harus lakukan kegiatan yang nggak pakai gadget. Sekarang games itu banyak ini board games yang bisa dimainin 4 orang, 10 orang. Itulah. Jadi kita beli banyak, nanti kumpulin teman-temannya, main di rumah, kita keluarin modal lah, beliin pizza, beliin Kasih apa, fasilitas ya, Bu, ya? kasih fasilitas supaya dia ngumpul di rumah, buka rumah kita, ya. Ayo pergi hiking, ya, camping, glamping, ya, apalah yang ing. Nah, cari tempat yang nggak ada sinyal. Jadi itu saya pernah ada satu orang tua murid saya, 7 hari loh detox. Wow, Jadi dia pergi ke tempat nggak ada sinyal. 7 hari tidak ada sinyal. Satu keluarga. Dan dia bilang itu suasana beda banget. Dia bilang. Sekarang masalahnya di orang tuanya nanti itu, Bu, 7 hari. Iya, ya 7 memang harus cuti. Orang tua yang nggak tahan, Bu, Iya. 7 hari nggak main handphone. Nah, Itu masalahnya, iya, Bu. makanya kan orang tuanya mesti bertobat dan berobat. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya, Miss ya, titip pertanyaan. Oke. 1, bagaimana mengatasi perbedaan orang tua dalam parenting? Orang tua tuh maksudnya suami istri.
bagaimana mengatasi perbedaan, iya mungkin ya, suami istri ini dalam parenting. 2, saya punya anak gadis usia 13 tahun yang introvert, gimana cara saya menghadapinya. 3, reward and punishment, apakah harus disesuaikan dengan umur anak? Ya, saya jawab yang nomor 3 dulu deh. Oke. Kita nggak pakai reward and punishment. Anak kita bukan dolphin. Bukan keledai yang dikasih wortel atau dicambuk. Bukan. Tapi itu efektif, Bu. Oh ya, itu dia efektif untuk sementara. Hmm. Jadi yang kita pakai sebetulnya, karena gini, anak itu nggak boleh dia pikir ya, kalau dia bagus dikasih hadiah, dia jelek dihukum, nggak boleh. Hmm. Dia memang nggak boleh melakukan, kalau itu memang nggak boleh dilakukan. Oke. Mau sekalipun ada hadiah. Mm-mm. Atau itu harus dilakukan sekalipun mungkin nggak ada reward atau apapun, ya dia akan lakukan. Paham nggak? Iya. Jadi anak itu harus diajarkan tentang konsekuensi. Yep. Konsekuensi, segala sesuatu tuh ada konsekuensi. Hmm. Dan konsekuensi itu bisa buatan, bisa konsekuensi alamiah. Kalau kamu naik sepeda, ngebut, kenceng, jatuh, itu konsekuensi alamiah. Hmm. Kalau dia udah jatuh nggak usah dimarah-marahin lagi. Udah cukup. Itu konsekuensi itu udah bicara banyak ke dia. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya buatan berarti ada sesuatu konsekuensi yang kita berikan. Misalnya dia nggak taat ini ya kita ambil haknya. Oke. Ya, jadi yang diperlukan adalah encouragement, dorongan semangat dan konsekuensi. Hmm. Oke. Jadi itu bagian dari disiplin. Mm-mm. Ya, lalu kemudian tadi yang kedua apa? Saya punya anak gadis yang introvert banget. Introvert. Usia 13. Iya. Gini loh, introvert nih saudara harus dibacanya begini. Orang introvert bukan orang yang tidak terbuka. Jadi orang introvert yang dia kalau ketemu orang itu nguras. Terkuras. Terkuras. Orang ekstrovert makin ketemu orang makin Ngecas. ngecharge gitu. Iya. Jadi ketika dianggap introvert habis, apakah yang dimaksud nih anak menyendiri, nggak mau ngomong, ya punya secret gitu, nggak Oke. terbuka. Nah kalau kayak gitu itu berarti kan ngomongnya relasi. Nah kalau relasi ya harus diperbaiki. Saudara gini, ketika anak nggak mau terbuka sama kita, jangan-jangan memang ada yang menyakitkan buat dia. Oke. Ya datanglah Ada reconcile. problem ya. Yes, minta maaf. Hmm. Tapi minta maaf jangan gini, ya ini mama mungkin ada salah. Tapi ya kamu juga sih yang begini. Nah itu bukan minta maaf ya. Nggak tulus itu ya. Iya minta maaf tuh, ini kamu begini pasti mama rasa mama ada salah. Maukah kamu mengampuni mama? Ya, Iya. ya mama sering kali marah-marah. Ya mama tahu itu salah dan itu menyakiti kamu. Maukah kamu mengampuni? Udah that's it. Kalau dia tahu-tahu keluar air mata, ya berarti kita tahu itu sakit. Dan nggak usah jadi apa dong? Apa? Supaya mama tahu. Itu Please. diteror namanya, Bu. Itu namanya interogasi, bukan komunikasi. Iya, benar. Ya. Ya, Nah, jadi ngomong-ngomong tentang minta maaf, Bu, berarti minta maaf itu tidak menurunkan derajat kita sebagai orang tua. Enggak. Memang siapapun bisa salah kok. Justru kita kasih contoh ke anak bahwa minta maaf itu enggak apa-apa. Benar. Kalau memang kita salah, kita akui. Dan itu bagian dari kerendahan hati kan. Saya salah. Karena banyak anak juga setelah berbuat salah tidak mau minta maaf. Iya. Karena orang tuanya juga salah nggak mau minta maaf. Benar. Ya Karena nggak ada papa kan contoh. salah kan papa, wah Iya. ngelesnya banyak. Oke, jadi perbaiki relasi gitu ya, Iya, pendekatan. datanglah ke kamar dia, bawalah mangga dipotong, bawalah apa. Ya kalau dia bilang, mah keluar, ya keluar. Artinya kita tahu sinyal itu. Dia nggak suka didekati oleh kita. Nah, berarti ada sesuatu. Nah jadi malam-malam saat non konflik deketin. Iya. Iya. Ajak dia ngomong, ajak dia keluar, ayo bicara dari hati ke hati. Oke, baik Bu. Jadi tadi yang pertama ini bagaimana mengatasi perbedaan
suami istri dalam parenting? Ya itu mesti sepakat. Nggak ada kata lain. Anda kan menikah berdua mau sepakat kan? Iya enggak? Nah sekarang ada perbedaan. Dulu dididik dengan cara ini, saya dididik dengan cara itu. Ya sekarang kita Ambil bikin jalan tengah ya. parenting sendiri, parenting ala kita gitu loh. Jadi bukan keluargamu, bukan keluargaku, Iya. tapi mari kita create parenting. Membangun sistem yang baru. Iya, betul. Oke. Ya. Jadi nanti pulang kan sudah dengar ya dari Ibu Charlotte gimana parentingnya. Mungkin bisa menolong ya Bu. Oke, bagaimana cara membantu anak melewati masa remaja yang masih sering tantrum karena tidak tahu cara menceritakan masalah dan emosinya Bu? Iya, saya harus ngomong sih, lebih baik terapi. Karena berarti memang masalah emosi berat banget. Itu nggak bisa dengan maksudnya gini, kamu tuh jangan emosi, kamu tuh ini nggak bisa. Itu memang coba ya, usahakan bisa ikut play terapi, bisa ikut itu. Karena untuk regulasi emosinya aja nggak bisa kan. Padahal udah remaja, mestinya udah lewat sih. Oke. Kan tantrum itu kan di usia kecil Pak. Betul. Bukan di usia remaja. Dan itu usia remaja itu memang, wah kalau tantrum itu, aduh nggak usah usia remaja, dewasa aja ada orang tantrum, ngamuk, ya kan? Baru disalip gitu kan? Iya. Wah berhenti di tengah jalan, turun dari mobil, Teriak-teriak. teriak-teriak, tantrum itu, ya? Itu perlu berobat ya Bu ya? Iya, betul. Jadi saya harus katakan, mumpung dia remaja, bawa ke psikolog. Dia harus terapi. Kalau enggak, saya cuma takut waktu dia menikah. Wah kalau udah tantrum semuanya habis deh. Iya. Ngeri banget. Ya, maksudnya kalau udah dewasa lebih sulit sembuhnya. Lebih panjang aja, panjang untuk Jadi pengobatannya. selagi dia masih remaja ya Bu ya? Iya, betul. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan ya sudah mau jam 8 lewat 5. Saya ada anak 7 tahun. Suatu saat saya pernah baca buku Ibu Charlotte dan topiknya dengan gambar dan tulisan "Ma saya gay". Dan seketika itu anak saya tanpa tanya, apa itu gay? Saya yang tidak siap menjawab pertanyaan itu, dikala itu saya mengabaikan pertanyaan dia. Apa yang bisa saya perbaiki untuk pertanyaan ini? Yang dia kemudian bertanya-tanya berkala sejak itu. Dan kapan cocoknya saya membahas hal orientasi seksual yang menyimpang itu ke anak? Sebetulnya kalau anak tanya, tinggal begini aja. Konteksnya apa? Oh dia ngeliatkan kata gay, ma apa aku jadi gay. Lalu oh iya, ini dia jadi gay karena dia memang ada maksudnya ada, bukan kalau kita bilang orientasi seksual sama anak 7 tahun kan susah ya. Jadi kita cuma bilang iya, kan mestinya tuh kayak mama sama papa. Ya, mama perempuan, papa laki-laki. Nah kalau ini berarti dia senengnya sama yang bukan misalnya kayak papa. Masa papa sama papa kawinnya? Kan mestinya papa sama mama. Nah, Kasih gambaran gitu iya. ya. Selesai itu kalau dia udah merasa cukup ya sudah. Tapi kalau dia bertanya lagi, berarti memang dia butuh informasi Oke. itu. Dan justru dari kita supaya dia nggak cari sama ChatGPT. Nanti dia tinggal ketik di ChatGPT. ChatGPT akan menjelaskan dan kita nggak tahu sejauh mana penjelasan dia. Ya soalnya ChatGPT kan ramah banget. Apakah mau saya jelaskan lebih detail? Nanti apakah perlu dengan gambar-gambar? Iya. Wah nanti dia konsultasi sama ChatGPT. Benar. Jadi sebagai orang tua itu harus menjadi satu penyedia informasi ya Bu ya. Daripada orang kalau dia nggak Orang lain. Betul. Kalau dia nggak belajar dari orang tua berarti dia belajar dengan orang lain ya Bu. Iya justru itu yang mengerikan. Iya. Jadi makanya kenapa kita dekat sama anak supaya kita tahu apa sih yang dia ingin tanyakan, apa yang dia ingin tahu. Iya. Iya. Ya, jadi memang saya tahu ini apalagi derasnya informasi dari teman, dari manapun. Wah udah ini kita sekarang jadi orang tua yang harus belajar. Dulu orang tua kita nggak belajar. Karena orang tua kita merasa kayak natural. Ya, dipanggil mama papa udah langsung kayak bisa lah secara Iya, natural. iya. Sekarang nggak bisa.
Anda mesti belajar. Hmm, Saya harus katakan itu. iya, Karena kalau enggak Anda kehilangan anak. benar, Iya. benar. Oke, Baik, masih ada? Oke, ada pertanyaan? iya. Ini enggak mau nanya Em, yang di sini. Iya, jadi saya tidak baca ini dulu. Saya membuka ruang untuk kita, ya kesempatan untuk kita yang ada di tempat ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanda tangan, angkat tangan. Ada? Ya, Satu silakan. orang ada. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Astina. Saya punya anak umur 13 tahun. Tadi Ibu bilang tadi di umur 13 tahun kita kalau bisa kita kurangi untuk kepo gitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana batasan yang sehat untuk memberikan kebebasan buat anak umur 13 tahun tapi tetap kita mengawasinya dengan baik. Iya. Hanya itu aja. Jadi ibu mesti ngelihatnya kayak corong. Corong itu kan kecil di bawah, makin lama makin besar. Jadi begitu ibu kasih kebebasan, berarti dia harus bisa tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab itu berjalan beriringan. Jadi ibu sekarang silakan, misalnya, Ma aku mau pergi, pulang jam berapa? Jam 9. Oke, berarti kamu jam 9 tank udah di rumah atau 9 kurang 5 gitu. Kalau kamu lewat dari itu akibatnya apa? Nah, jadi itu di ngomongin di awal. Iya, karena ibu mau kasih dia kebebasan, tapi dia bisa pegang nggak kebebasan itu dengan tanggung jawab. Itu yang harus selaras Bu. Jadi ibu bukan kasih kebebasan bablas gitu. Iya. Oke. Iya, Iya. terima kasih Bu. Iya. Ya, saya membuka kembali ya pertanyaan. Ada? Silakan. Oke, yang di belakang. Ibu Coba mau dibuka. teriak aja Bu. Bisa? Nggak bisa? Ya, selamat malam Bu, nama saya Margaret Hutapea. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Jadi yang jadi masalah saya adalah sudah hampir 1 tahun lebih ini saya dengan 2 orang putra saya usia 16 dan 14 versus terus untuk masalah gadget. Jadi begini Bu, tahun lalu anak saya pindah ke sekolah baru yang mengharuskan ada grup kelas yang kalau di sekolah lama anak saya itu saya boleh join di WA group. Tapi di sekolah baru ini orang tua sama sekali nggak boleh join lagi. Jadi itu mau nggak mau akhirnya tahun lalu saya ngasih anak saya gadget 1 orang 1. Tadinya 1 berdua. Nah, jadi saat ini saya merasa sejak ada gadget itu anak saya kreativitinya jadi mati. Tidak punya minat di hal yang lain. Dan saya merasa kalau yang Ibu jelaskan tadi dalam posisi jam 6, jam 7 itu hidup saya aman gitu. Maksudnya semua terjalan tertata rapi. Memang tantangan saya semenjak pandemik. Karena saya memang sebelumnya sama sekali tidak memberikan gadget atau apapun ke anak saya. Nah, jadi tantangan saya sekarang dengan anak saya yang udah kelas 1 SMA, jadi saya mulai lelah gitu Bu. Ribut, hampir tiap hari ribut. Jadi solusi apa yang bisa saya lakukan karena anak saya menjadi rasanya keras sekali gitu, 2 Iya. orang putra ini. Iya, iya karena ibu berusaha untuk eliminasi kan. Iya benar. Jadi memang sistemnya bukan eliminasi tapi substitusi. Jadi ibu harus ganti sesuatu yang menarik lainnya. Saya ingat ada satu bapak, anaknya kelas 3 SD, nempel banget sama gadget. Saya cuma bilang, Pak bikin hobi baru. Bapak apa usahanya? Saya jual ikan. Saya bilang, kenapa enggak anak bapak? Ayo. Nah, satu waktu anaknya udah kelas 12. Jadi tiba-tiba kepala sekolahnya bilang, Bu, papanya itu mau ketemu sama ibu. Oh, saya bilang ada apa? Enggak, dia mau saya thank you. Nah, jadi
Bapaknya mengingatkan saya, Bu, inget nggak waktu kelas 3 SD saya datang ke ibu untuk bilang anak saya, aduh game, ini sekali gitu. Lalu ibu bilang, ayo kasih hobi baru. Jadi saya kasih anak saya untuk cupang, ikan cupang. Jadi ternyata tuh ikan cupang tuh ada 500 spesies lebih atau berapa gitu. Lalu kemudian ada buku-bukunya, malah anak saya lahap semua itu buku. Lalu di mulai SMA itu jadi ada semacam kayak olimpiade, jadi penelitian dan dia meneliti ikan cupang. Jadi ikan cupang ini dikawinkan dan sebagainya. Dan sekarang sudah masih masuk tahap nasional, Bu, penelitian ini. Kalau ini goal, dia akan pergi keluar dan sebagainya, begitu. Jadi wow, saya bilang amazing ya Pak ya perjalanan ini ya, saya bilang. Jadi boleh enggak kita rebut gadgetnya, tapi sebetulnya ada yang menggantikan. Dan itu harus lebih menarik. Coba dipikirkan. Iya, ada yang lebih menarik dan itu memang harus kita berkorban. Ininya jangan di kamu pegang gadget terus, waduh, makin dia diinin, makin dia kekep tuh. Makin dia pegang. Iya, justru itu semakin membuat relasi semakin jauh ya Bu. Iya. Jadi prinsipnya dia tetap harus merasa disayang. Iya, karena kalau enggak dimenangkan hatinya enggak bisa. Menangin hatinya, nanti itu gadget juga dia taruh sendiri kok. Karena apa? Ada sesuatu yang lebih asik dari gadget. Ya, ayolah. Jadi kalau kita marah-marah terus, udah setahun marah-marah, dia ngelihat muka kita juga, bisa dia nggak mau lihat, ya kan? Baik, Ya. terima kasih Bu. Iya. Ya semangat Bu Margaret ya. Oke Bu, pertanyaannya mengenai yang seks tadi kembali Bu. Pertanyaannya agak sensitif soal pendidikan seks ke anak. Mengingat bebasnya konten dewasa di media sosial dan gadget. Pertama, umur berapa sebaiknya orang tua mulai ngajarin anak soal seks? Bagian sensitif tubuhnya sendiri. Kedua, adakah beda cara mendidik antara anak perempuan dengan anak laki-laki? Ketiga, ini banyak pertanyaan Bu. Siapa sebaiknya yang mengajari, ayah atau ibu atau dua-duanya? Dan apa langkah dan prinsip penting dalam pendidikan seks terhadap anak? Ini satu topik sendiri, kita 2 jam lagi ini. Ya, saya Singkat aja, kasih Bu, ini, coba. singkat. Pendidikan seks dimulai kapan? Ya anak lahir aja yang ditanya seksnya kok. Laki atau perempuan? Betul nggak? Kan kalau Anda ngisi form, name, tulis nama, seks, tulisnya apa? Bukannya 1 minggu 2 kali. Ya kan? Loh enggak, kan male or female, berarti laki dan perempuan itu sudah pendidikan seks. Lalu anak itu perlakukan, dia laki-laki, dia perempuan, perlakukan dia. Anak laki ya sesuai dengan anak laki, perempuannya sesuai dengan anak perempuan. Itulah sex education. Jadi kita tuh pikir tuh kadang sex education itu waduh ini nanti ya sel sperma ketemu dengan sel telur dan sebagainya. Aduh itu nanti dan itu sebagian medis ya, Bu, kecil. Ya, jadi ketika dia kecil ya saudara memperlakukan misalnya dia pup, dia pipis, saudara memperlakukan jangan itu penisnya main-main kayak bel lonceng, toing 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 toing. Nah itu udah nggak benar, ya. Jadi bagian tubuh itu mesti kita hargai, kita hormati dan kasih tahu anak-anak dari kecil mandi, tutup pakai anduk, pakai baju, nggak keluar cari anduk, anak udah 10 tahun masih keliling-keliling, telanjang. Oh, jangan saudara, itu bagian dari sex education, dia menghargai tubuhnya. Kasih tahu dia, nggak ada seorang pun yang boleh menyentuh. Ya, kecuali mama dan kecuali dokter kalau mengobati. Jadi nggak boleh teman pun nggak boleh menyentuh. Ada area mulut, dada, lalu alat kelamin dan bagian belakang bokong. Itu 4 area yang tidak boleh disentuh. Ya, jadi kasih tahu dia stranger is danger. Ya, orang kalau mau bertanya sama kamu orang dewasa nggak akan bertanya kepada anak kecil.
Orang dewasa bertanya kepada orang dewasa, ya, tidak menerima sesuatu yang kamu tidak kenal dari orang itu. Bagaimana melindungi? Nah, siapa yang mendidik? Laki, perempuan sama diperlakukan. Lalu memang kalau nanti mulai 8 tahun, 8 tahun ukurannya kalau untuk yang di Amerika. Kalau kita 10 tahun lah mulai double digit. Ya, begitu dia tiup kue ulang tahun, malamnya itu ada acara dating with mom buat anak perempuan dan buat anak laki dating with dad. Oke. Itu bicara soal perubahan. Ya, karena kan yang satu akan menstruasi, yang satu akan mimpi basah. Nah, itu diceritakan. Ya, dan dari situ kita punya pembicaraan tiap minggu tentang hal-hal yang rahasia. Rahasia between you and me. Jadi kamu mau tanya apa saja tentang seks, tentang laki, tentang apa, tanya, ayo kita diskusi. Iya. Dan itu menjadi pembicaraan yang memang nggak apa-apa terbuka. Misalnya berita pemerkosaan, berita apa misalnya dia mendengar. Ya coba kita diskusi. Ya jangan dia diskusinya sama temen. Iya. Iya. Berarti dia ada areanya sesuai dengan usia ya Bu ya? Iya. Usia dari Iya. ini sampai jam mungkin 10, 9, Iya. bahasnya apa Iya, gitu ya? itu ada di dalam bukunya Stan and Brenna Jones. Jadi dia punya satu buku bagaimana menjelaskan seks pada anak, lalu ada yang secara usia tuh. Jadi usia 3 sampai usia ini, lalu mengenal Tuhan menciptakan tubuh saya. Ya, lalu kemudian nanti usia berapa, lalu remaja. Jadi ada 4 seri bukunya. Stan Oke. and Brenna Jones sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Baik, terima Oke. kasih Bu. Masih ada waktu? Nggak ada waktu ya. Ya Bapak Ibu, saya menerima banyak sekali pertanyaan. Ya, saya yakin kita semua masih banyak pertanyaan yang ada di tempat ini. Tapi tentu ya mengingat waktu, kita nggak bisa menjawab semua ya. So, teruslah belajar ya. Kalau nanti ada seminar-seminar berikutnya, ya Bapak Ibu boleh hadir ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke tutup dalam doa ya. Mungkin boleh Buksu Daniel tutup ya. Kita undang Buksu Daniel untuk doa penutup. Oke, mari Bapak Ibu kita tutup ya dalam doa seminar kita malam hari ini. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, mari. Ya, mungkin udah agak dingin ya, kelamaan duduk, kita berdiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami sungguh bersyukur dan bersukacita buat materi yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya Bapak sebagai orang tua kami di sini semua Tuhan boleh sekali lagi diingatkan bahkan diperlengkapi bagaimana kami boleh menjalani tugas panggilan, tanggung jawab kami sebagai orang tua terhadap anak-anak yang Tuhan titipkan, percayakan bagi kami. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami alami, kami rasakan, bahkan yang boleh kami dengar juga dari pertanyaan-pertanyaan yang kami boleh dengarkan malam ini. Kami hanya berdoa Bapak supaya apa yang sudah disaringkan dan disampaikan oleh Ibu Charlotte itu kiranya boleh memberikan kami semua petunjuk dan masukan. Sekali lagi Bapak, kami hanya berdoa mohon terus hikmat, kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kami boleh terus menjalani panggilan kami sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak kami dengan baik. Karena banyak persoalan juga yang mereka hadapi baik saat ini maupun masa yang akan datang. Kami terus berdoa supaya sepulang kami dari tempat ini juga kami mau terus belajar dari buku, dari apapun Tuhan yang bisa kami pelajari, yang bisa kami dengarkan. Berkati supaya kami semua bukan pulang dengan hati yang semakin bahkan mungkin semakin berbeban berat, tapi biarlah kami boleh semakin memiliki satu dorongan semangat untuk terus belajar. Bersyukur buat hambamu, Ibu Charlotte yang boleh Tuhan panggil dan melayani kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan juga berkati Ibu Charlotte untuk sepanjang hari pelayanan ini dari pagi sampai dengan malam ini dan juga besok. Dia akan kembali juga menyampaikan firman Tuhan di gereja ini, di kebaktian umum. Biarlah Tuhan juga berkati waktu istirahatnya malam hari ini. Dan juga rencana besok sore akan kembali ke Jakarta. Tuhan juga sertai berkati perjalanan dan juga untuk pelayanannya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri seminar ini dan kami akan pulang. Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kami untuk kegiatan aktivitas kami dan terutama untuk keluarga kami, anak-anak kami juga yang akan kami temui sebentar lagi. Biarlah sungguh kami
terus diberikan semangat sukacita untuk kami boleh terus membimbing mereka saat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan foto bersama. Ya, nah tapi sebelum itu saya mengundang kita untuk memberikan ya rasa terima kasih kita kepada Ibu Charlotte. Ya, kita tepuk tangan untuk Ibu Charlotte. Saya yakin kita semua diberkati ya. Kita juga bersyukur untuk Ibu Charlotte yang tadi pagi sudah seminar juga untuk guru dan malam ini untuk orang tua. Dan saya yakin kita semua punya pertanyaan. Tapi karena Ibu, ya saya berharap ya nanti biasanya seminar begini selesai akan ada banyak jemaat yang ingin bertanya langsung ke Ibu gitu ya. Tapi berikanlah waktu untuk Ibu istirahat gitu ya. Ya, jadi jangan bertanya lagi. Saya yakin Anda punya hamba Tuhan di gereja Anda. Ya, jika ada masalah tanya ke hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi nanti besok Ibu pagi-pagi mesti layanan khotbah lagi ya, berkhotbah lagi. Jadi kita sekali lagi berterima kasih kepada Ibu Charlotte